Kita ke soal nomor 2. Return adalah keuntungan dari suatu investasi. Contoh, jika investasi berupa tabungan di bank, return adalah bunga bank. Jika investasi berupa pembelian saham pada suatu perusahaan, return dapat berupa kenaikan harga saham maupun hasil bagi. Oke, sebenarnya yang paling penting ini rumus ini. Return boleh diinvestasikan kembali, berlaku hubungan 1 plus R besar sama dengan 1 plus R kecil dipangkatkan T. Itu kita tulis dulu formulanya. Dengan R besar adalah return selama jangka waktu T. Jadi R besar itu return selama jangka waktu, ya kayak duitnya gitu ya. Kemudian R kecil adalah tingkat returnnya. Jadi ini bunganya atau persennya. Nah, di sini ayah pada suatu perusahaan berinvestasi sebesar 10 juta dengan R kecilnya 15% per tahun. Saat pembagian keuntungan di tiap akhir tahun, ayah menginvestasikan kembali keuntungan tersebut. Akhir tahun ayah dapat 15.200.000, sehingga di sini untungnya ayah itu tinggal dikurangi ya, 5.200.000. Nah, R besar itu adalah untung dibagi dengan modal atau investasi awal. Jadi 5.200.000 dibagi dengan awalnya investasi 10 juta tuh. Kita coret nolnya 3. Ini coret-coret. Ini 02. Nah, sehingga itu sama saja 52 bagi 100. Itu sama aja 0,52 ya. Nah, berikutnya kita masukkan ke rumus ini. 1 ditambah 0,52 sama dengan 1 ditambah R kecilnya kan ini 15%, berarti 0,15 dipangkatin T. Kita hitung 1,52 sama dengan 1,15 pangkat T. Nah, kita mau nyari T, nyari waktunya. Kalau nyari T-nya di sini, ya berarti yang kiri dibagi yang kanan ya. Tapi dikasih log. Log 1,52 dibagi log 1,15. Nah, berapa nilai lognya itu biasanya harus dikasih keterangan di soal ini. 1,52 itu lognya 0,18. Ini 0,06. Nah, kita coret aja nolnya, komanya ya, jadi 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 3 tahun. B. Dan ini soal aplikasi dari logaritma dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi. Soal nomor 3, di sini ada persamaan logaritma yang disajikan dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita disuruh mencari nilai X1 dan X2, atau bisa juga nyari X1 sama X2 gitu. Oke, kita tulis ulang soalnya. Di situ ada 3 log kuadrat X, berarti sama aja 3 log X dikuadratin, maksudnya gitu. Dikurangi 3 log X pangkat 5, ini 5 nya pindah ke depan, jadi 5 kali 3 log X. Kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi 3 log X yang kita misalin jadi P ya. Kita dapat P kuadrat min 5P plus 6 sama dengan 0 kan gitu. Nah, yang ditanyakan adalah X1 plus X2. Ya, kita cari dulu nilai X-nya, baru kita tambah nanti. Kita faktorin. P kuadrat itu P kali P plus 6. Nah, kalau ini plus 6 belakangnya, itu udah pasti 2 sama 3. Tapi kalau ini min 6 berarti 6 sama 1 ya. Ini tengahnya min 5 berarti min semua. Kita dapat nilai P-nya 2 dan P-nya 3. Nah, padahal P itu apa? Kita kembaliin lagi ke awal. P tadi kan 3 log X. 3 log X sama dengan 2. 3 log X sama dengan 3 gitu ya. Berarti kalau 3 log X sama dengan 2, X-nya sama dengan 3/2 alias 9. Ini berarti X-nya sama dengan 3/3 alias 27 gitu ya. Kita dapat dua nilai X. Pertanyaan adalah X1 tambah X2. Maka ya hasil X1 yang ini pertama 9 ditambah dengan 27
Hasilnya adalah 36. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 4, di sini ada persamaan eksponen dengan pangkatnya ini x kuadrat plus x, yang ini x kuadrat plus angka ya. Nah, rumusnya apa kalau dalam persamaan eksponen? Jadi rumusnya basis sama, maka pangkat pasti sama. Basis itu apa? Angka yang di bawah ini kan 4. Nah, 4 ini dari sini 2. Ini kita samakan dulu. 4 itu 2 pangkat 2. Yang pangkat lagi x kuadrat plus x. Nah, ini 2-nya tetap ya. X kuadrat plus 3. Kita bisa coret 2-nya. Nah, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatin. Pangkatnya ini jadi dikali. Jadi kita dapat 2x kuadrat plus 2x sama dengan x kuadrat plus 3. Kita pindah ke kiri ya, jadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorin aja. Ya, x kali x, 3 itu 3 kali 1, biar jadi 2, berarti plus 3 min 1. Kita dapat x-nya min 3 dan 1 gitu. Itu caranya, jadi kamu samain basisnya, baru pangkatnya sama, dan didapat penyelesaiannya. Kita ke soal nomor 5. Di sini ada vektor OA yang isinya 23 min 1 dan OB min 1 5A. Panjang AB ini katanya akar 29. Yang kita nilai A-nya berapa. Dan ini gampang caranya ya, kita tinggal kurangkan ya. Terus kita kuadratin. Ya, jadi panjang AB itu dirumuskan dengan kuadratin. Kamu kurangi terus kuadratin. 2 dikurangi min 1 kan 3 kuadrat. Ditambah, ini kurangi juga. Jadi min 2 kuadrat ditambah, ini kamu kurangi juga, jadi min 1 min A kuadrat. Nah, ini katanya sama dengan akar 29. Nah, akarnya bisa kita coret. Sehingga kita dapat 9 tambah 4. Ditambah ini tetap min 1 min A dikuadratin. Jadi 29 ya, kita pindah ruas ya, ini 13. Jadi kita dapat min 1 min A kuadrat sama dengan 29 kurangi 13 berarti 16. Nah, berarti min 1 min A itu sama saja akar 16 atau min 1 min A sama saja min akar 16. Min 1 min A sama dengan 4, maka A-nya sama dengan min 5. Sama min 1 min A sama dengan min 4, maka A-nya sama dengan min 1 tambah 4 ya, 3 ya. Gitu. Nomor 6, ini ada titik A 4 min 1 dan min 2. Titik B min 6 4,3. Kemudian ada titik P yang membagi garis AB ya, dengan perbandingan AP banding BB 3 banding 2 ya. Jadi ini ada titik A dan titik B. Nah, P-nya itu di antara A dan B. Ya, sekitar di sini. Perbandingannya sini 3, sini 2. Nah, yang ditanya titik P itu berapa? Gampang. Kalau P itu di tengah-tengah atau di antara, maka caranya kamu kali silang ya. 3 kali ke B, 2 kali ke A. P3B tambah 2A dibagi dengan 3 tambah 2. Gitu aja. Nah, kita punya B-nya kita kali 3 semua ya. Jadi min 18, kita buat menurun aja. Kali 3 12, kali 3 9. Ditambah dengan 2A, A-nya kali 2 semua jadi 8. Min 2 dan min 4. Nah, kita bagi dengan 5 nanti. Sini. Jadi min 18 tambah 8 itu min 10. 12 kurang 2, 10. 9 kurang 4, 5. Jadi dibagi 5. Ya, dibagi 5 semua. Jadi kita bagi 5, min 2, 2 dan 1. Jadi nulisnya dalam bentuk baris. Ya, kalau vektor ini sebenarnya fleksibel. Mau dibikin baris boleh, kolom boleh. Yang penting kita enaknya gimana hitung-hitungnya. Min 2, 2, 1 jawabannya yang A.